sejumlah kasus korupsi dibongkar. Bahkan ada sejumlah jabatan tertinggi pemerintahan yang dicopot. Blokir uang perusahaan hingga 10,7 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto kembali memberi peringatan kepada seluruh pejabat pemerintah jangan sampai melakukan korupsi. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. April, dana sudah masuk, Wah. Oh sudah, coba lihat. Ini dari Prodi suka kasih uang untuk penyelenggara sosialisasi besok, Wah. Dia pun jumlah besar. Terus Kemana kalau ketong galapkan? gimana cara? Ketong ini manipulasi nota, Sar. Aman kok? Aman, Sar. Mana atur su? Mau bagi berapa? 200. Oh naga su. Baik adik-adik, di sini Ibu akan bersosialisasi tentang korupsi. Nah, korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan juga posisi yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ciri-ciri dari korupsi itu yang pertama itu adanya pelanggaran kepercayaan, yaitu ini dia melibatkan pelanggaran amanah yang sudah dimandatkan oleh masyarakat atau suatu organisasi. Nah, yang kedua itu penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu posisi atau wewenang tertentu. Nah, dampak dari korupsi itu yang pertama itu ada dampak ekonomi, sosial, politik dan juga hukum. Nah, kalau ekonomi itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau suatu organisasi. Yang kedua itu kalau dampak sosial itu mengurangi kepercayaan masyarakat dalam pemerintah atau institusi. Kalau politik itu melemahkan suatu demokrasi karena memperburuk tata kelola dan juga memperbesar ketidakadilan dalam suatu politik. Nah, adik-adik untuk pencegahan untuk korupsi ini yang pertama itu adanya penegakan hukum yang tegas. Nah, untuk penegakan hukum itu pemerintah harus memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan atau mereka korupsi. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas, yaitu mereka membukakan akses informasi publik terutama terkait anggaran atau pengadaan jasa atau uang untuk keputusan kebijakan. Yang kedua itu adanya memperkuat sistem pengawasan, yaitu mereka membentuk lembaga seperti KPK untuk memberantas korupsi yang terjadi atau marak di Indonesia. Demikian sosialisasi yang Ibu berikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ibu persilakan. Ibu izin bertanya, menurut Ibu contoh perilaku korupsi secara sederhana di lingkungan mahasiswa itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik Ulan. Mungkin ada pertanyaan lain supaya Ibu jawabnya satu kali. Ini menurut Ibu, apakah ada bentuk perilaku korupsi yang sederhana dalam lingkungan organisasi? Oke. Baik, untuk jawaban pertanyaan dari saudara adik Ulan itu mungkin dalam lingkungan mahasiswa itu seperti plagiat jawaban atau tugas dari internet dan juga melakukan contekan pada saat ujian. Nah, kalau untuk adik Putri mungkin itu memanipulasi data laporan di mana dalam suatu organisasi itu mereka melakukan kegiatan. Nah, yang dalam kegiatan itu ada suatu mahasiswa yang ada dalam organisasi tersebut itu melakukan manipulasi dalam laporan keuangan yang sudah mereka buat. Baik, itu jawaban dari Ibu. Mungkin ada tanggapan dari adik Ulan dan juga adik Putri. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sekian sosialisasi hari ini. Ibu kembalikan kepada yang bertugas. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Permisi Ibu, kami datang membawakan laporan keuangan hasil sosialisasi tadi bersama Ibu dosen Yuni. Baik, saya coba periksa dulu. Ini sepertinya ada sedikit kejanggalan. Karena yang saya amati dari kegiatan tadi siang itu tidak semua yang teman-teman lampirkan di sini ini ada. Atau mungkin saya yang keluarnya lebih awal.
Teman-teman, tolong panggilkan saya mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemarin. Silakan keluar. Baik Ibu, permisi. Selamat sore Ibu. Ya, mohon maaf sebelumnya Ibu manggil kalian ke sini tujuannya untuk mau bertanya. Tadi siang waktu kegiatan penyelenggaraan sosialisasi di aula itu kalian dapat apa saja dari BEM? Dapat minum saja Ibu. Tidak dapat makanan. Tidak, Ini di LPJ mereka melampirkan adanya konsumsi yang mereka berikan kepada kalian. Kalau begitu silakan kalian keluar dan tolong panggilkan pengurus BEM untuk menghadapi Ibu sekarang juga. Baik Ibu. Jadi teman-teman, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan maupun wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, salah satu contoh kasus nyata yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa adalah memanipulasi data dalam sebuah laporan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa perlu adanya pemahaman tentang anti korupsi sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Korupsi bukanlah suatu pilihan, melainkan keputusan untuk merampas keadilan. Tidak ada keajaiban tanpa kerja keras, tidak ada kemajuan tanpa integritas. Tangguhkan suap, hadirkan keadilan. Suara kita, langkah kita bersama melawan korupsi. Mari kita sebagai mahasiswa memberantas korupsi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?